Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini, dan saya percaya keadaan kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Walaupun saat ini kota Batam dalam cuaca hujan atau keadaan hujan, tapi tidak mengurangi atau tidak membuat menjadi surut menjadi semangat, maksudnya semangat menjadi surut, itu ya artinya. Terus dikasih Tuhan, hari ini kita kembali, saya tetap akan mau mensiarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, dan saya berharap dengan kebenaran firman Tuhan ini baik kehidupan saya, kehidupan kita semua mengalami pertumbuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, mengucap syukur kami di pagi yang indah ini Tuhan. Walaupun cuaca hujan, tapi tidak membuat semangat kami menjadi menurun, tapi biarlah kami tetap semangat, karena kasih Tuhan, sukacita yang daripadamu tetap menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami, aktivitas kami menyempatkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini biarlah Tuhan mengubah kehidupan kami, membawa kami lebih lagi dekat, lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang tokoh Alkitab yang bernama Nikodemus. Iya, Nikodemus, yaitu kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes, maksud saya baik itu Yohanes yang ketiga, Yohanes yang ketujuh, dan juga Yohanes pasal yang ke-19. Di situ berbicara yang namanya Nikodemus, yang dimana dia pernah berjumpa dengan Tuhan, lalu dia mendapatkan sesuatu, pada akhirnya dia ambil bagian dalam pelayanannya, khususnya yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan memulainya dari kitab Injil Yohanes yang ketiga, khususnya kita melihat di pasal yang pertama dan ayatnya yang pasal yang ketiga, maksud saya ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sini dikatakan percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jadi apa yang membuat Nikodemus menghampiri atau mendatangi Tuhan Yesus, dan dia mendatangi Tuhan Yesus di malam hari? Banyak tafsiran ya, ada yang mengatakan bahwa karena dia juga seorang pengajar orang Yahudi, jadi mungkin dia segan, mungkin dan lain sebagainya, sehingga dia mendatangi Tuhan Yesus di malam hari dan menyatakan apa yang baru saja saya bacakan tadi kepada kita semua. Jadi memang Nikodemus ini melihat Yesus itu pribadi yang berbeda. Amin. Bahwa Yesus itu seorang rabi, guru, dan tapi juga bisa mengadakan tanda-tanda atau mujizat. Ya, sepertinya dia memiliki penilaian bahwa guru-guru orang Yahudi atau orang-orang Farisi tidak bisa melakukan tanda-tanda yang Yesus lakukan pada waktu itu. Kita tahu saudara yang dikasih Tuhan, kalau golongan atau mazhab orang Yahudi ini tidak suka kepada Yesus, apalagi kepada ajaran Yesus. Ya, kita tahu bahwa mereka selalu menentang dari apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi Nikodemus ini berbeda. Ya, saudaraku, dia mungkin karena bisa memiliki pemikiran yang panjang dan lain sebagainya, dia mencari tahu sehingga dia menghampiri Yesus, mendatangi Yesus, walaupun dia mendatangi Yesus itu pada malam hari. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, Nikodemus ini
mengalami sesuatu yang berbeda ketika dia mungkin berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan Yesus. Membuat dia berani, bahkan membuat dia rindu terus mengalami atau menerima ajaran-ajaran yang dari Tuhan Yesus ajarkan pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sharing ini saya ingin mau menyampaikan ada beberapa bagian khususnya tentang Nikodemus dan perubahan atau tindakan Nikodemus yang Nikodemus lakukan pada waktu itu khususnya kepada Tuhan Yesus. Mari saya mau sampaikan kepada kita semua. Di sini dikatakan bagaimanakah proses Nikodemus mengalami peningkatan iman. Jadi memang Nikodemus ini mengalami perubahan. Saya percaya Nikodemus ini mengalami perubahan. Imannya bertumbuh, imannya semakin dewasa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya memang setiap kehidupan kita yang bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, baik itu melalui firman-Nya, melalui tuntunan bapak-bapak rohani atau hamba-hamba Tuhan, seharusnya memang kehidupan kita mengalami perubahan. Pastinya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Amin, saudaraku. Saya percaya itu yang terjadi di dalam kehidupan Nikodemus ini. Walaupun dia seorang pengajar, dia mendapatkan pengalaman yang baru ketika dia bertemu dengan Yesus. Khususnya dalam pengajaran Yesus, apalagi Yesus pada waktu itu melakukan banyak tanda-tanda atau mukjizat, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang berbeda dan membuat Nikodemus semakin tertarik dan membuat imannya bertumbuh ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menerima ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Nikodemus ini belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia belajar bahwa Yesus itu adalah, tadi dikatakan tidak mungkin orang bisa melakukan tanda-tanda kalau dia tidak diutus Allah. Berarti dalam pemikirannya Yesus ini memang diutus Allah. Makanya di dalam Yohanes 3 ini dikatakan hanya yang dari surga ya yang kembali ke surga, kira-kira begitu perkataannya. Karena kalau kita melihat saudaraku di ayatnya yang ke-13 dari kitab Yohanes 3 ayat 13 dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia. Yesus menyaksikan dirinya sendiri, dia menyatakan bahwa dia berasal dari surga. Jadi di sini Yesus menegaskan, meneguhkan apa yang dikatakan oleh Nikodemus ini. Karena Nikodemus bilang tidak ada yang bisa melakukan tanda-tanda atau mukjizat kalau dia tidak diutus Allah. Jadi nyambung ya saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan Yesus menjelaskan lagi dengan apa yang dikatakan Nikodemus ini. Sehingga Nikodemus ini mau belajar. Sekali lagi, yang mungkin saya berulang-ulang menyampaikannya. Dia mau belajar dari sang guru ini. Bayangkan dia seorang mengajar, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus Rabi atau guru. Jadi dia mengakui bahwa Yesus ini memang pengajar atau guru yang berbeda dari guru-guru atau pengajar-pengajar yang lainnya. Amin, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Nikodemus mengalami perjumpaan dan ada komunikasi dia dengan Tuhan Yesus, poin yang kedua saya mau sampaikan tentang bahwa Nikodemus ini berani membela. Ya, kalau dia mengimani Tuhan Yesus, yang kedua dia berani membela yang dia imani ini, yaitu mengarah kepada pribadi Tuhan Yesus, bahkan dia membela dari ajaran Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita memperhatikan saudaraku di dalam kitab Yohanes 7, ya di kitab Yohanes 7 ayatnya yang ke-50, ya saya bacakan ayat yang singkat saja kepada kita semua saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di Yohanes 7 ayat yang ke-50 sampai 51, demikian firman Tuhan. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tadi sudah saya bilang banyak orang tidak suka dengan Yesus, dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan di sini Nikodemus mencoba untuk membela Tuhan Yesus itu pada waktu setiap
Orang-orang Farisi khususnya menyudutkan Yesus, mempersalahkan Yesus, bahkan mau menghukum Yesus. Nikodemus memberanikan dirinya untuk membela yang dia imani, yang dia tahu Yesus ini berasal dari surga. Ajaran Yesus ini berasal dari Allah. Apa yang salah dari ajaran dari Yesus ini? Makanya dia berani untuk membela dari yang dia imani, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini juga ada bagi kita sebagai orang percaya. Sampai kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kita juga memang harus membela kebenaran. Artinya bahwa kebenaran itu tetap harus kita lakukan walaupun kebanyakan orang mungkin kompromi dengan dunia ini, tidak begitu suka untuk melakukan katakanlah firman Tuhan yang berbicara tentang kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya mau tidak mau harus mau. Kita memang harus hidup di dalam kebenaran, dan kita memang juga harus membuktikan bahwa kebenaran itu benar-benar benar. Bagaimana mengartikannya, saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya kebenaran itu mau ditempatkan dimanapun, dia tetap kebenaran. Tidak bisa dikompromikan maksud saya. Jadi saudaraku, kalau memang firman Tuhan berkata tidak, kita harus berani berkata tidak. Jadi standarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri. Amin saudaraku, kalau Nikodemus saja berani membela yang dia imani, yaitu kepada Tuhan Yesus, kita juga harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yaitu berbicara tentang firman Tuhan yang memang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin saudaraku. Jadi saat ini saya mau katakan kepada kita, tidak lagi waktunya kita tahu firman Tuhan. Maksud saya, kita tahu firman Tuhan, tapi memang waktunya kita mempraktekkan firman Tuhan. Yang walaupun ada harga yang harus kita bayar, yang orang mengucilkan kita lah, yang menganggap kita sok suci lah, sok kudus dan lain sebagainya, biar saja saudaraku. Inti yang penting kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita tidak kompromi, karena memang tujuan dari Tuhan Yesus menyelamatkan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Standar kehidupan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Itu poin yang kedua yang saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus ini berani bayar harga kepada yang dia imani, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berani bayar harga, dia berani berkorban pada waktu itu. Pada waktu itu kita tahu cerita tentang mayat dari Tuhan Yesus ini yang akan dikuburkan. Karena Yesus pada waktu itu harus disalibkan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu walaupun banyak orang mengatakan itu memang karena keirian orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Yesus mengalami yang namanya kematian, memang sudah dicatat di dalam kitab perjanjian lama yang harus digenapkan di dalam kitab perjanjian baru, dan tujuannya hanya untuk menebus dosa manusia. Siapa manusia itu? Saya dan saudara. Bersyukurlah kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus lewat kematiannya, lewat dia dipakukan di kayu salib. Tapi semuanya itu mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan di poin yang ketiga ini, bahwa Nikodemus ini berani berkorban, berani bayar harga dengan apa yang dia lakukan. Saudaraku, kita melihat di dalam Yohanes 19 khususnya ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40 dikatakan demikian. Juga Nikodemus datang ke situ. Sebentar, sekali lagi saya baca. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Saudara, khususnya ayat yang ke-39 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saya coba-coba cari tahu 50 kati ini
berapa kilogram. Lalu saya mendapatkan ada satu referensi dari tafsiran Alkitab. Di situ dikatakan diperkirakan 50 kaki itu 30 kilogram. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu berbicara tentang minyak yang dibawa oleh Nikodemus ini bukanlah minyak yang harganya murah. Pasti harganya mahal. Disinilah saya maksudkan Nikodemus berani bayar harga. Padahal pada waktu itu mayat Tuhan Yesus Kristus akan segera dikuburkan. Tapi dia ambil bagian untuk ikut serta dalam menguburkan jasad atau mayat dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah bukti bahwa Nikodemus ini benar-benar mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia komunikasi dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang berbeda, bahkan bisa saja dia mengalami perubahan. Lalu dia memberanikan dirinya untuk membela Tuhan Yesus itu sendiri, maksudnya khususnya juga kepada ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus atau perbuatan-perbuatan dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia berani bayar harga. Walaupun pada waktu itu Yesus tidak hidup, sudah mati pada waktu itu, tapi Nikodemus ambil bagian. Inilah bukti bahwa Nikodemus ini adalah pribadi yang berbeda, yang dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi, dia bukan orang yang sembarangan. Dia guru, dia pengajar orang Yahudi. Tapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Maka dia berani untuk melakukan di mana yang dia lakukan ini tidak semua orang mau melakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, di poin yang ketiga ini saya juga mau mengingatkan untuk kita selalu memiliki hati dalam mengikut Tuhan. Bahkan kita juga harus berani bayar harga. Saya pribadi walaupun mungkin berat saya menyampaikannya, tapi orang yang mengikut Yesus memang kita harus berani bayar harga. Artinya demi kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu tidak semua, bahkan dunia ini tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, ada saja yang menghambat kita. Si jahat tidak akan tinggal diam saja. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, percaya pembelaannya pasti nyata datang kepada kita, dan itu tidak pernah terlambat. Kalaupun kita harus mengalami sesuatu ujian, percaya jugalah bahwa kekuatan yang daripada Allah itu pasti akan diberikan kepada kita untuk kita bisa, untuk kita mampu menghadapinya, yang pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui di dalam kehidupan kita. Kita juga mengharapkan kehidupan kita mengalami yang namanya perubahan, karena pada endingnya perubahan itulah yang akan menjadi berkat bagi orang lain ketika mereka melihat kehidupan kita yang percaya kepada Yesus ini. Amin, saudaraku. Kalau Nikodemus mendapatkan sesuatu sehingga dia melakukan yang orang lain mungkin tidak mau lakukan, kita juga yang percaya kepada Yesus harus berani mempraktekkan firman Tuhan walaupun banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Inilah saudara yang dikasih Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Kasih kita kepada Tuhan harus lebih dalam lagi, perintahnya harus kita lakukan, kita hidup, dan hidup kita standarnya adalah firman Tuhan. Percayalah hidup kita akan membawa satu dampak, mengalami satu perubahan, dan semuanya itu akan menjadi berkat bagi orang lain yang pada akhirnya kehidupan kita ini untuk mempermuliakan Allah kita saja, Bapa kita saja. Amin, saudara yang dikasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya ajak kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini di pagi hari ini. Tuhan berbicara tentang tokoh Alkitab yang bernama Nikodemus. Dia mengalami perubahan dalam kehidupannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia berani bayar harga, Tuhan. Tuhan, ini pesan kepada kami sebagai orang percaya kepadamu, bahwa kami juga Tuhan harus melakukan apa yang Mu perintahkan. Standar kehidupan kami adalah firman-Mu sendiri. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan, karena kami tahu tujuan dari Yesus menyelamatkan kami supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain,
dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus atau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati saudara-saudariku yang mendengarkan video ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami bersama-sama berjuang di dalam kehidupan ini, supaya nama Tuhan terus diperdengarkan dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Bapa, buat sharing ini kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, sharing firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.